Hello English learners, welcome back to Furimi YouTube channel. Meet me again with Miss Wuri in English lesson. And the material we'll learn now is countable and uncountable nouns. Please watch the video carefully till end. Halo pelajar bahasa Inggris, selamat datang kembali di channel YouTube Furimi. Jumpa saya lagi Bu Furi di pelajaran bahasa Inggris. Dan di video kali ini kita akan belajar countable nouns atau benda yang dapat dihitung, dan uncountable nouns atau benda yang tidak dapat dihitung. Simak videonya sampai selesai ya. Kita mulai dengan countable nouns. What is countable nouns? Countable nouns adalah semua benda yang dapat dihitung jumlahnya dengan angka. Cirinya apa? Pertanyaan yang digunakan untuk menanyakan jumlah benda yang dapat dihitung adalah how many. Artinya, berapa banyak? Ciri selanjutnya, countable nouns terbagi menjadi dua jenis. Jika jumlahnya hanya satu, maka disebut singular nouns atau tunggal. Jika jumlahnya lebih dari satu atau banyak, maka disebut plural nouns atau benda jamak. Pada benda tunggal atau singular, kita bisa sebutkan jumlahnya dengan angka 1 atau one, bisa juga dengan menggunakan kata sandang a, an, the, this, atau that. Contohnya, one tomato, satu tomat, an egg, sebutir telur, a strawberry, sebuah strawberry, the glass, gelas, an owl, seekor burung hantu, a clock, sebuah jam, the car, mobil. Mungkin kamu sedikit bingung, kenapa kata benda di contoh ini ada yang menggunakan a, ada yang menggunakan an. Apa sih perbedaannya? Oke, saya jelaskan dulu. Artikel a digunakan untuk semua kata benda yang diawali dengan bunyi konsonan, seperti bunyi b, c, d, f, g, j, k, dan sebagainya. Makna artikel a bisa diartikan satu atau se. Bisa juga diartikan sebuah, seorang, seekor, sebutir, dan sebagainya. Contoh, a zebra. Artikel yang digunakan adalah a, karena kata zebra diawali dengan bunyi z atau huruf z. A car. Artikel yang digunakan adalah a, karena kata car diawali dengan bunyi c. Sama halnya seperti a boy, a gift, dan a banana. Menggunakan artikel a karena masing-masing kata diawali dengan bunyi b dan g, atau huruf b dan g. Sedangkan artikel an digunakan untuk semua kata benda yang diawali dengan bunyi vokal, seperti bunyi a, i, u, e, o, dan seterusnya. Makna artikel an bisa diartikan satu atau se, bisa juga diartikan sebuah, seorang, seekor, sebutir, dan sebagainya. Contohnya, an egg. Artikel yang digunakan adalah an, karena kata egg diawali dengan bunyi e. An apple, artikel yang digunakan adalah an, karena kata apple diawali dengan bunyi e. Begitupun dengan an umbrella, an island, dan an owl. Menggunakan artikel an karena masing-masing kata diawali dengan bunyi a, I, dan o. Contoh penggunaan artikel lainnya untuk kata benda tunggal diantaranya adalah car, one car, a car, the car. Apple, one apple, an apple, the apple. Egg, one egg, an egg, the egg. Umbrella, one umbrella, an umbrella, the umbrella. Next,
kata benda plural atau jamak. Cirinya adalah kata benda ditambah akhiran s, atau es. Contohnya, apples, cars, glasses, strawberries. Menggunakan angka untuk menyebutkan jumlah bendanya, seperti 2, 10, 1000, sejuta, dan sebagainya. Menggunakan pembilang countable seperti some, few, jika jumlah bendanya sedikit, dan many, jika jumlah bendanya banyak. Perhatikan contoh. Bentuk tunggal apple bisa one apple, an apple, atau the apple. Bentuk jamaknya berubah menjadi apples. Bisa juga menjadi 3 apples, some apples, atau the apples. Bentuk tunggal egg bisa menjadi one egg, an egg, atau the egg. Bentuk jamaknya berubah menjadi eggs. Bisa juga menjadi 5 eggs, some eggs, atau the eggs. Bentuk tunggal car bisa menjadi one car, a car, atau the car. Bentuk jamaknya berubah menjadi cars, bisa juga menjadi 4 cars, some cars, atau the cars. Bentuk tunggal umbrella bisa menjadi one umbrella, an umbrella, atau the umbrella. Bentuk jamaknya bisa berubah menjadi umbrellas, bisa juga menjadi many umbrellas, atau the umbrellas. Bentuk tunggal gift bisa menjadi one gift, a gift, atau the gift. Bentuk jamaknya berubah menjadi gifts. Bisa juga menjadi many gifts, atau the gifts. Bentuk tunggal glass bisa menjadi one glass, a glass, atau the glass. Bentuk jamaknya berubah menjadi glasses. Bisa juga menjadi 6 glasses, the glasses, atau many glasses. Bentuk tunggal strawberry bisa menjadi one strawberry, a strawberry, atau the strawberry. Bentuk jamaknya berubah menjadi strawberries. Bisa juga menjadi many strawberries atau the strawberries. Perlu kamu ingat, tidak semua kata benda jamak itu selalu ditandai dengan akhiran s, es, atau es. Ada beberapa kata benda jamak yang tidak beraturan atau tidak selalu sama dengan bentuk tunggalnya. Jadi, kamu harus kenali baik-baik perubahan dari bentuk tunggal ke bentuk jamaknya. Kata benda ini dinamakan irregular plural nouns. Contohnya, seperti kata benda berikut ini. Child, anak. Bentuk jamaknya bukan childs, melainkan children. Child, anak. Children, anak-anak. Man, pria. Bentuk jamaknya bukan mens, melainkan man. Man, pria. Man, para pria. Woman, wanita. Bentuk jamaknya bukan womans, melainkan women. Woman, wanita. Women, para wanita. Foot, kaki. Bentuk jamaknya bukan foots, melainkan feet. Goose, angsa. Bentuk jamaknya bukan gooses, melainkan geese. Goose, angsa. Geese, angsa-angsa. Mouse, tikus. Bentuk jamaknya bukan mouses, melainkan mice. Mouse, tikus. Mice, tikus-tikus. Tooth, gigi. Bentuk jamaknya bukan toothes, melainkan teeth. Tooth, gigi. Teeth, gigi-gigi. Leaf, daun. Bentuk jamaknya bukan leaves,
melainkan leaves. Leaf, daun, leaves, daun-daun. Fish, ikan. Bentuk jamaknya bukan fishes, melainkan tetap fish. Fish, ikan, fish, ikan-ikan. Paham ya? Next, kita pelajari uncountable nouns. Apa sih uncountable nouns itu? Uncountable nouns adalah semua benda yang jumlahnya tidak bisa dihitung dengan angka. Cirinya, kalimat pertanyaan yang digunakan untuk menanyakan jumlah bendanya adalah how much, artinya berapa banyak. Ciri selanjutnya, jumlah semua benda uncountable dibedakan menjadi benda yang jumlahnya sedikit dan benda yang jumlahnya banyak. Dan baik benda yang jumlahnya sedikit atau banyak, tetap saja dianggap tunggal atau singular. Karena semua benda uncountable dianggap tunggal, maka untuk menghitung jumlah bendanya digunakan uncountable nouns quantifier atau pembilang untuk benda yang tidak dapat dihitung, seperti some, much, a little, dan sebagainya. Atau bisa juga menggunakan pembilang jumlah dengan takaran, seperti a cup of, a piece of, a bar of, a bunch of, dan sebagainya. Terus, apa saja jenis benda yang tidak dapat dihitung? Kamu ingat baik-baik ya beberapa jenis benda yang tidak bisa dihitung berikut ini. Zat cair atau krim, zat bubuk atau biji-bijian, benda berwujud gas, zat padat, benda massal, bahan lembaran, fenomena alam, ide abstrak, dan perasaan. Pertama, liquid or cream, yaitu zat cair atau krim. Contohnya seperti water, coffee, oil, jam, facial cream. Kedua, powder and grains, yaitu zat bubuk atau biji-bijian. Contohnya, sugar, rice, flour, pepper, oat, seed, cement, sand, soil, talc. Ketiga, zat gas atau benda gas. Contohnya, air, smoke, fume, steam. Keempat, solid substance atau benda berwujud padat seperti coklat, candy, cheese, metal, gold, soap, wood. Kelima, mass nouns seperti hay atau jerami, hair atau rambut, fur atau bulu, grass atau rumput, land atau bidang tanah. Keenam, seeds seperti paper, tissue, fabric, and money. Nah, mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa money atau uang termasuk pada benda yang tidak bisa dihitung? Begini penjelasannya. Pertama, ketika kita ditanya berapa banyak uang yang kita miliki, kata tanya yang digunakan adalah how much, bukan how many. Dan how much adalah kata tanya untuk menanyakan jumlah benda yang tidak dapat dihitung. Kemudian, perhatikan kedua gambar uang ini. Meskipun jumlah lembarnya berbeda, tapi jumlah nominal uangnya sama. Yang merah, meski jumlahnya hanya satu lembar, nilainya Rp100.000. Dan yang biru, meski jumlahnya 2 lembar, nilainya pun sama-sama 100.000. Dan ketika ditanya dengan pertanyaan how much money do you have, yang kita jawab bukan one piece atau two piece, melainkan nominal angka yang ada pada uang tersebut, yaitu 100,000 rupiah. Jadi yang dihitung bukan jumlah kertas uangnya, melainkan nominal mata uangnya. Contoh selanjutnya, perhatikan dua koin ini. Meskipun sama-sama berjumlah 1 koin,
Mereka memiliki jumlah nominal yang berbeda. Yang kiri Rp500, yang kanan Rp1.000. Jadi, ketika ditanya how much money do you have, maka kita jawab 500 rupiahs atau 1000 rupiahs, bukan one coin. Nah, itulah alasan kenapa uang termasuk benda yang tidak bisa dihitung. Karena ketika menghitung jumlahnya, kita tidak bisa menyebutkan jumlah bahan seperti kertas atau koinnya, melainkan nominal mata uang yang tertulis pada uang tersebut. Jenis benda yang ketujuh yang tidak bisa dihitung adalah natural phenomenon, seperti weather, hurricane, rain, cloud. Kedelapan, abstract idea, seperti motivation, justice, chaos, friendship. Kesembilan, feelings, seperti anger, happiness, love, curiosity. Terus, bagaimana cara menghitung jumlah benda yang tidak bisa dihitung? Karena semua benda yang tidak bisa dihitung dianggap tunggal, maka pembilang atau quantifier-nya menggunakan quantifier uncountable, seperti some, little, less, untuk benda yang jumlahnya sedikit, much, a lot of, untuk benda yang jumlahnya banyak, atau bisa juga dengan menggunakan quantifier takaran, seperti a glass of, a plate of, a bar of, a sack of, a pack of, a box of, a jug of, a kilo of, a liter of, etc. Contoh, some money, much money. Sedikit uang, banyak uang. Some salt, much salt. Sedikit garam, banyak garam. Less oil, much oil. Sedikit minyak, banyak minyak. Some candy, much candy. Sedikit permen, banyak permen. Contoh menyebutkan jumlah benda yang tidak dapat dihitung dengan menggunakan pembilang takaran atau ukuran adalah a glass of water. Yang dihitung adalah takaran gelasnya, bukan airnya. A jug of milk, seteko susu. A bottle of honey, sebotol madu. 2 slices of bread, 2 potong roti. 3 bowls of soup, 3 mangkok sup. A kilo of meat, sekilo daging. 4 sacks of cement, 4 karung semen. A tank of gasoline, 1 tangki bensin. A dozen rolls of toilet papers, selusin gulungan tisu toilet. 50 grams of gold, 50 gram emas. A box of noodle, 1 dus mie. A bunch of spinach, seikat bayam. Nah, seperti itulah penjelasan tentang countable and uncountable nouns. Semoga setelah menyimak video ini, kamu bisa dengan mudah membedakan mana benda yang dapat dihitung dan mana benda yang tidak dapat dihitung. Sekian dulu penjelasan materi kali ini. Thanks for watching. Bye-bye.